kalau dilihat di kumulatif ya memang masuk 11 tahun. 11. Karena ada undang-undang TPPU-nya. Tapi kalau lihat hasil putusan dari majelis hakim, kalau saya lihat ini tidak masuk. Uang tersebut hasil daripada kejahatan. Jadi predikat crime-nya sudah jelas. Tapi kalau dilihat dari hasilnya ya memang majelis hakim sudah cukup maksimal dan optimal ya. Karena berpindahnya uang, benar-benar orang itu dalam posisi yang terpaksa untuk diperas. Dengan sah dan meyakinkan ini bahwa kejadian dari peristiwa NM dan Reza Gladys ada hal yang dinyatakan bersalah oleh hakim. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke special interview. Malam ini tamu kita spesial. Dulu lama kali ya Bang ya? Tahun lalu kayak ya? Iya, dari mulai... Yang bahas kasus Fitri itu kan? Iya. Kasus Fitri, kasus penembakan itu ya? Iya, awal tahun 2025 lah ya? Ya, Januari. Ya, pas iya. panas-panasnya kasus penembakan itu kan? Iya. Kelanjutannya gimana sekarang? Sekarang masih berjalan sih kalau dilihat ya. Tapi kan kita ini kan kalau dalam proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya kan kita tetap upaya surat tuh kan ada, tetap kita upaya untuk bisa digelarkan gitu kan. Yeah. Nah, kita juga minta labjunya juga sudah. Ya mungkin nanti prosesnya kita akan minta pertanggungjawabannya bagaimana nih. Jadi on proses kalau memang nggak bisa diungkap, ya tolong dikasih kepastian hukum kan gitu. Oke. Ada jalannya, ada caranya. Pihak kepolisian tentunya akan menjelaskan kepada pelapor kan seperti itu. Oke. Pokoknya on proses kasusnya ini. Iya, on proses masih. Oke. Tapi malam ini Bang, kita gak mau bicara tentang kasus penembakan itu. Iya. Karena kita punya janji sama Mbak Fitri. Mbak Fitri bahwa nanti akan datang ke sini bersama Bang Tommy katanya gitu. Nah, malam ini kita mau bedah sedikit tentang vonis Nikita Mirzani kemarin. Sebenarnya ini udah selesai karena udah vonis kan. Mungkin nanti akan ada banding entah dari JPU atau dari Nikmir sendiri. Tapi kenapa saya ngundang Bang Tommy untuk bahas kasus ini? Karena ini penting Bang. Kasus ini sangat menyita perhatian dan banyak hal baru di bidang hukum yang publik akhirnya terbuka matanya kan. Karena Niki orang terkenal, lalu banyak drama juga sepanjang proses hukumnya yang membuat orang akhirnya jadi aware ke kasus ini, dan ternyata banyak hal di situ tentang undang-undang ITE, pemerasan itu apa aja, terus kok bisa Niki kena TPPU waktu awal ya dari hasil penyidikan kepolisian terus masuk ke pengadilan. Nah, perlu saya jelaskan ini Bang Tommy ini praktisi hukum lawyer yang sudah menangani sangat banyak perkara dan rata-rata menang ya Bang ya. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi orang muda hobinya banyak, senang motoran juga. Iya. Iya. Pokoknya lawyer petualang lah Bang Tommy itu. Iya. Dan beberapa waktu sebelumnya kita sering ajak Bang Tommy ke sini, tapi karena kesibukan terakhir harusnya sama Mbak Fitri, waktu Mbak Fitri ke sini. Tapi Abang waktu itu di London ya. Iya. Iya, dan Bang Tommy ini lawyernya Mbak Fitri Salhuteru untuk kasus insiden penembakan di rumah dia waktu itu. Iya, tadi udah dijelaskan. Nanti kita bahas lagi kasus itu di lain waktu. Tapi kita mau dengar dulu pendapat hukum Bang Tommy tentang vonisnya Niki kemarin. Dari 11 ke 4. Secara normatif itu biasanya itu nggak biasa, ya kan? Karena biasanya kalau tuntutan 11 biasanya 2/3 normatif ya, 6-5 gitu lah Bang ya, atau 7 gitu ya. Tapi ini 4. Menurut Bang Tommy gimana? Iya. Kalau lihat putusannya NM kemarin kan kita juga sama-sama melihat kan, dari tuntutan 11 tahun, tentunya kita kan lihat 11 tahun kan, 2/3 itu kira-kira 6,5 tahun lah ya.
Nah, ini kan kalau dilihat 6,5 tahun ke 4 tahun itu kan lumayan ini ya, ininya jauh ya. Jauh. Bedanya itu jauh ya. Nah, tapi balik lagi ini satu kewenangan daripada majelis hakim. Kalau majelis hakim ini mempunyai kewenangan penuh. Ya. Makanya kenapa di dalam KUHP itu di pasal 233, 243 itu sampai 243 itu adanya aturan yang namanya banding di dalam KUHP ya. Nah, boleh untuk melakukan ada tata cara banding. Nah, boleh terdakwa ataupun JPU. Dua yang bisa melakukan itu. Nah, nanti tinggal bagaimana apakah terdakwa ini waktu dijatuhkan hukuman pidana yang disampaikan oleh majelis hakim, dia ditanya apa mau banding atau pikir-pikir. Kalau pikir-pikir tandanya dikasih waktu biasanya 1 minggu atau 2 hari minggu. Ya. Nanti dalam waktu yang sudah ditentukan oleh majelis hakim, dia harus memutuskan apakah banding ini mau banding ataukah sudah cukup dengan putusannya. Nah, begitu juga JPU. Karena JPU sudah melakukan penuntutan ya, nilai 11 tahun. Ya. Kalau kita lihat material daripada jalannya satu persidangan yang sudah dilalui sampai di ujung, dia sudah menentukan bahwa adanya tuntutan sampai dengan 11 tahun. Kalau kita ngelihat dari pasal yang disangkakan, itu pasal yang disangkakan itu kan adalah pasal 45. Ayat 10. Ayat 10. Ya kan? Junto pasal 76B. Nah, Undang-Undang ITE tentunya. Ya. Atau ya pasal 369. 369 tentang dan Undang-Undang ITE. Di situ kan kalau lihat materialnya atau itu kan bisa menjadi kumulatif atau ini dipisahkan. Dipisah. Iya kan? Oh ya. Jadi pasal itu, pasal yang tadi. Kalau dilihat di kumulatif ya memang masuk 11 tahun. 11. Karena ada Undang-Undang TPPU-nya. Tapi kalau lihat hasil putusan dari majelis hakim, kalau saya lihat ini tidak masuk TPPU-nya gitu kan. Tandanya apa yang membuktikan tidak masuk? Ya materi sidangnya. Bahwa majelis hakim melihat bahwa oh ternyata memang tidak masuk gitu. Bentuk pengancaman 369-nya dan ataunya dipisahkan. Itu kan ada atau ya. Gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari pasal yang disangkakan berdasarkan dakwaan itu kan. Gitu. Oke. Terlepas dari konstruksi konstruksi pasal ya, Bang. Kalau menurut Abang kan pasti ikut dari awal kan? Diikutin dari awal. Menurut Abang pasal TPPU itu pas nggak di perkara Niki ini sebenarnya? Kalau pasal TPPU itu kan mengaburkan hasil daripada kejahatan. Jadi kejahatannya itu udah dipastikan dulu. Jadi predicate crime-nya dulu. Kalau dia mengancam, hasil dari pengancaman, hasil dari pemerasan, hasilnya itu kemudian dia pakai untuk dikaburkan, untuk dibisniskan, atau diputarkan, atau dititipkan ke seseorang, ya atau pokoknya intinya uang tersebut hasil daripada kejahatan. Jadi predicate crime-nya sudah jelas. Tapi kalau dilihat dari hasilnya ya memang majelis hakim sudah cukup maksimal dan optimal ya. Kalau saya lihat sampai 4 tahun kan adanya udah nggak terbukti kan gitu. Oke. Nah tadi kita bahas apakah jaksa akan banding apa enggak? Kata Bang Tommy pastinya banding. Kalau enggak dapat apa Bang? Exam. Oke. Tapi sebelumnya Bang, saya mau disclaimer dulu. Jangan sampai nanti pemirsa menganggap Bang Tommy ini musuhnya Niki, bukan. Sebenarnya kasus ini kita nggak perlu bahas lagi, itu udah vonis. Tapi kan banyak pengetahuan informasi hukum yang penting untuk pemirsa dimanapun, untuk saya juga, untuk kita semua. Misalnya dari 11 tahun ke 4 tahun, ternyata jaksa sepertinya punya kewajiban atau harusnya dia banding gitu ya Bang. Bukan untuk memprovokasi loh, enggak. Ini benar-benar penjelasan hukum. Betul. Kalau tuntutan 11 tahun, vonis 4, kan normatifnya 2/3 kan Bang. Kalau normatif, kalau lurus-lurus saja. Tapi ya kita kan tetap percaya bahwa hakim itu punya pertimbangan dan memutuskan dengan hati nurani gitu. 4 tahun oke lah. Tapi kalau misalnya dalam kasus ini Bang, kalau jaksa tidak banding misalnya, apa yang terjadi Bang? Iya, kalau jaksa nggak banding, biasanya dia aturan daripada JPU itu dia memberikan teguran atau eksaminasi. Eksaminasi itu ibaratnya dia dieksam.
karena ada aturan yang dilanggar. Kenapa dia melakukan tuntutan terus jaksa menuntutnya jauh daripada yang seharusnya kan gitu. Apa yang dituntut jaksa ini tidak sesuai kan gitu. Nah ini yang terjadi, memang sih banyak yang terjadi seperti itu. Biasanya dia melakukan banding, biasanya melakukan banding karena timplang kan antara tuntutan terus keputusan. Bahkan juga ada juga yang dia melakukan penuntutan sudah dituntut terus akhirnya juga onslah atau bebas, putus bebas. Itu juga ada. Tapi berbagai cara ataupun dia melakukan satu upaya-upaya, baik itu juga dia melakukan banding di aturan banding itu tadi, itu ada yang namanya penjelasan atau sesuatu hal yang dijelaskan. Artinya jaksa ini menuntut 11 tahun tuh dasarnya ada jelas, sehingga hakim juga melihat nih nanti. Makanya kalau di dalam banding itu kan bisa diterima atau ditolak kan gitu. Kalau diterima tandanya hukumannya menguatkan putusan tuntutan daripada JPU. Gitu. Nah, untuk itu ini kita perlu juga nggak banding, Bang? Iya, kalau saya rasa karena gini, kalau jaksa yang banding kan berarti otomatis kalau diterima pasti hukumannya naik, bertambah kan? Betul. Karena dia yang banding. Kalau Abang nih sebagai lawyer, strateginya gua banding aja gitu. Jadi jaksa itu melakukan banding tuh bisa diterima bisa enggak. Ya. Tapi kalau diterima kan? Kalau diterima tandanya menguatkan. Ya kan? Menguatkan. Tapi kalau misalnya NM ini melakukan banding, ya NM boleh aja melakukan banding. Bisa aja, tak bisa juga mengurangi, bisa juga menguatkan putusan yang sekarang. Atau malah nambah. Atau juga kalau misalnya hakim menilai itu diterima, TPPU bandingnya daripada JPU diterima, ya bisa masuk juga. Maksudnya ini kan masih dalam proses sama-sama banding kan, kalau memang itu banding ya. Kalau memang banding. Berarti buat Niki cukup dilematis juga ya kalau mau banding apa. Kalau Abang ada di posisi lawyernya Niki sekarang, mau banding apa enggak? Tinggal gini, kita bisa memperkuat segala bukti-bukti atau material yang sudah disampaikan di persidangan. Kira-kira sudah cukup apa belum? Yang bisa menilai adalah terdakwa dan kuasa hukumnya. Kita bebas nih, kita bisa aja. Kalau kita lihat di sini celahnya cukup bagus untuk bisa mengurangi lagi dari tuntutan, kasih keyakinan daripada majelis hakim lagi. Dan minta lagi, kan tentunya di PT kan minta hakim di PT, karena kan kita meminta hakim di PT untuk bisa, lo sebenarnya bahwa dengan hukuman ini kita masih kurang, masih harus dikurangin lagi, karena kita berdasarkan fakta buktinya yang cukup, kita tuangkan di dalam situ, di dalam banding kita gitu. Kalau lihat kasus ini, rilas banding kita ya. Lihat prosesnya ini Bang, kalau Abang lawyernya Niki, mau banding nggak? Iya, tinggal kita lihat aja. Kalau memang ada kans ya harusnya banding aja kan gitu. Kalau saya ya. Tapi kalau juga kan banding itu ya. Iya, banding itu kan bagian hak setiap terdakwa ya kan untuk melakukan banding. Ya, apapun kita lakukan demi untuk bisa mengurangi putusannya kan gitu. Oke, nah yang menarik juga itu soal pasal TPPU ini Bang. Kan dari awal emang udah jadi perdebatan panas tuh. Selain yang pemerasan 36, tadinya kan 368, pengancaman dengan kekerasan. Kemudian waktu masuk P19 ternyata yang masuk adalah 369. Itu yang sempat diperdebatkan juga. Kenapa berubah pasalnya? Ya, tapi yang menarik itu TPPU. TPPU itu kan kenapa menarik? Selama ini kan kita tahu TPPU biasanya untuk koruptor yang ngambil duit terus nanti dibikin usaha A, usaha B atau apapun itulah. Nah, dari awal banyak yang memang meragukan Nikita itu dikenakan pasal TPPU. Nah, misalnya kemarin salah satu lawyer itu Bang Deo mengatakan kalau TPPU itu kan biasanya diambil uangnya, udah direncanakan diambil uangnya, lalu nanti dia udah punya rencana ini. Kalau Niki dia punya kebutuhan. Jadi dia butuh uang untuk bayar rumah, lalu dia cari cara. Jadi menurut Bang Deo kayaknya unsur TPPU-nya itu lemah di situ. Kalau menurut Bang Tommy gimana? Iya, tadi kan sudah jelasin kalau yang namanya orang mempunyai niat untuk mengambil hak daripada orang lain, terus hak orang lain itulah, ini kan hak orang lain. Kita kata-kata hak orang lain itu tandanya hak daripada orang lain. Predikat crime-nya di situ Bang ya. Iya, itu kuncinya. Kenapa? Hak orang lain kita ambil. Lalu terus kita kembangkan, kita puter, kita samarkan sehingga menjadi uang itu menjadi berkembang.
atau juga uang itu disamarkan ke seseorang atau kemanapun. Kata-kata hak tadi, kan tanpa hak. Tapi kalau kita melihat nih, uang yang pindah itu udah menjadi hak. Uang yang pindah kasusnya NM ini, kalau saya lihat udah menjadi hak. Kenapa udah menjadi hak? Karena sudah ada kata sepakat pada waktu memberikan nilai uang. Walaupun di situ unsurnya diawali ada unsurnya. Kan kita bilang mens rea unsurnya, mens rea unsurnya ada ketakutan. Orang ketakutan karena memang ada dipublish, orang ketakutan karena itu. Tapi terus ada kesepakatan di situ untuk menyerahkan uang itu. Iya dong, kesepakatan. Kita sepakat, Bang, sepakat. Berapa nilainya, Bang? Sekian. Oh ya udah. Saya transfer, Bang, transfer. Artinya sudah ada hak di pihak Niki. Iya, udah ada hak. Makanya kenapa unsurnya lemah? Itu yang saya lihat. Saya nggak ngebelain ya, tapi buat saya ini secara proporsional, secara objektif lah. Betul. Kalau melihat di dalam teori hukum, karena kalau yang namanya bukan hak, itu mengambil korupsi orang nih, uang hasil daripada pungli, terus ngambil uang orang yang tanpa hak, kita ambil nih. Akhirnya ketahuan, Bang, orang menipu bisnis itu fiktif. Uang Bang Vincent saya ambil, iya kan? Saya pakai nih. Terus Bang Vincent terakhir, Bang Tommy uang saya mana? Waduh, saya pakai bisnis nih. Ternyata uang itu yang dipakai bisnis itu kan uang tanpa hak. Tanpa hak, Bang. Nah, kita pahamin dulu nih, hak dulu. Karena memang sudah berhak. Udah saya kasih uang itu. Tandanya kalau namanya secara mens rea-nya uang itu sudah dikasih, tandanya udah ada hak di situ. Dikasih kok. Walaupun ya, ada unsur-unsur lain yang dalam paksaan dan lain-lain. Itu kan ada hal-hal lain yang sehingga terjadinya satu peristiwa itu. Kalau saya lihat nih ada berkaitan memang, tapi di sini posisi uangnya itu, kalau dibilang uang itu TPPU, penjelasan TPPU tuh uang yang tanpa hak dipakai untuk tempat lain. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Tapi bukannya koruptor juga sering begitu, Bang? Lu mau ini gak setor gua sekian gitu? Iya. Dan diiakan sama orang yang mau menyerahkan uang itu. Jadi gini, kalau pada waktu adanya gratifikasi. Gratifikasi. Gratifikasi ya. Abang mau meloloskan orang sehingga bayar uang itu. Nah itu gratifikasi. Itu namanya gratifikasi. Pasalnya juga beda. Kalau itu uangnya itu adalah uang hasil gratifikasi. Tapi kalau TPPU adalah uang hasil korupsi misalnya. Ada proyek. Ada proyek nih. Proyek terus abang dapatlah uang dari proyek itu. Di markup, terus diambillah hasilnya. Lalu diambil terus akhirnya dikaburkan. Usaha baru. Disamarkan, dibisniskan ke A, ke CB. Akhirnya berkembang. Nah itu masuk tuh TPPU-nya. Karena TPPU tuh harus benar-benar melihat bahwa uang hasil daripada yang dia tadi tanpa hak tadi. Dan kalau dalam kasus Niki TPPU-nya masuk, Bang, berarti kontraktornya juga dapat masuk dong. Iya, tentunya kan, orang yang berkaitan kan. Iya. Semua yang jadi kayak namanya satu tindakan bentuk pengancaman terus dapat uang, itu semua tuh kan ada bersekongkolan jahat ibaratnya. Iya, namanya tuh persekongkolan jahat. Persekongkolan jahat tuh beramai-ramai melakukan suatu tindak pidana untuk menyamarkan. Dia mempunyai peran masing-masing nih. Yang satu sebagai penyambung ataupun mediator, yang satu sebagai proses dealing point, yang ketiga eksekutor. Bisanya gitu poin-poinnya ya. Nah itu terbentuklah satu sistem itu sehingga adanya satu permufakatan orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan tadi. Nah bentuknya apa? Pemerasan. Nah pemerasan itu juga harus dibuktikan juga di dalam persidangan pada waktu kalau kita lihat nih pemerasan tuh benar-benar nggak nyaman terus akhirnya dipublish. Nah itu harus dibuktikan juga kan gitu. Ada nggak poinnya? Kenapa kok nyebutin angka? Nah itu juga ada celah-celah yang tentunya pihak-pihak kalau di dalam teori di persidangan ya kita lagi bersidang tentunya kita ambil celah-celah yang artinya betul nggak sih nilai uang itu bisa berpindah atas dasar diperas. Gitu. Itu dulu.
Poinnya itu. Karena berpindahnya uang, benar-benar orang itu dalam posisi yang terpaksa untuk diperas. Nah, pemerasan tersendiri kan ada kategori pemerasan. Makanya 368, 369. Ya. 369 tuh ibaratnya dia pemerasan itu dengan ancaman pencemaran. Nah, pencemaran nama baiknya dulu, terus akhirnya dia merasa ketakutan, kecemasan. Nah, 369 itu masuk kategori itu kan. Dan itu kenapa yang nggak 368? 368. Karena Karena ada 368 kekerasan. lebih kekerasan. Ya. Nah, tandanya kekerasannya tidak masuk nih. Tidak masuk. Tandanya masuk ke 369 gitu. Tapi dibuktikan lagi pada waktu kita lihat ancaman hukuman 4 tahun, itu kan ada atau. Ataunya 369. Apakah atau 369 itu masuk? Karena berdasarkan 369 terus TPPU itu menjadi satu bagian pasalnya. 369 dan tindak pidana pencucian uang. Dan ataunya kan gitu. Maka apakah menjadi kumulatif? Tentunya hakim juga menilai menjadi kumulatif daripada keseluruhannya, sehingga hakim memberikan satu putusan yang sangat objektif, artinya 4 tahun ini kan gitu. Karena 369 itu ancamannya 4 tahun kalau salah. Iya, 4 tahun. Jadi di bawah 5 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 5 tahun tandanya itu tidak masuk TPPU-nya. Ya kan, TPPU pasti di atas. Karena ancamannya paling gede itu 20 tahun. Oke. Jadi semakin clear sekarang, karena di luar kok nggak masuk TPPU. Penjelasan ini saya pikir cukup masuk akal. Kenapa pasal TPPU nggak masuk dan vonis yang dijatuhkan hakim berarti ya cukup fair ya Bang Ed. Ya, kalau lihat tentunya hakim mempunyai pandangan dan mempunyai pegangan. Apa pegangannya? Ya bukti tadi. Di dalam fakta sidang dia bisa membuktikan bahwa yang tadi saya bilang, tanpa hak atau uang yang bukan miliknya dia, tapi perpindahan uang itu yang bukan milik dia. Terus akhirnya disamarkan. Nah, itu harus dibuktikan secara implisit. Secara jelas bahwa uang itu apakah punya NM ataukah masih punya Reza Gladys. Siap. Itu material yang diambil. Karena uang yang diputarkan itu uang siapa. Itu harus penting juga karena uang TPPU itu uang siapa. Uang siapa. Nah, dikasih ke siapa. Ya, apa yang menyebabkan diputuskan sampai 4 tahun. Itu juga poinnya. Karena kalau ngomong 4 tahun lumayan juga besar, tinggi ya. Berdasarkan apa? Ada apanya? Undang-undang ITE-nya. Yang ancamannya 6 tahun. Yang ancaman 76B tadi. Nah, itu juga bisa 45. 45 ayat 10 ayat tadi 10 tadi. Itu juga bisa karena mendistribusikan. Memberikan satu itu. Jadi itu yang kalau dilihat konteksnya itu. Lebih kepada material itu. Dapat 4 tahun. Iya, masuk 4 tahun. Jadi kalau banding ini sama-sama riskan. JPU juga belum tentu diterima kalau lihat penjelasan Bang Tommy kan. Niki sendiri kalau mau banding ya deg-deg ser juga, jangan-jangan. Makanya putusan itu tentunya majelis hakim mempunyai cara dan pegangan. Gak mungkin dia memutuskan 4 tahun itu tanpa ada satu pedoman. Hakim itu kan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadinya satu fakta sidang. Fakta sidang itu terbuka. Lu begini, lu lakukan ini. Pada waktu kapan? Pada waktu ini. Nah, duit udah berpindah, sudah. Selama duit berpindah itu duit siapa? Duit Reza Gladys. Apakah Reza Gladys ini bisa membuktikan bahwa tuh uang itu adalah punya dia? Yang akhirnya juga disamarkan uangnya kan gitu. Nanti pembuktian secara detail itulah yang harus kita nggak bisa serta-merta mengambil sepotong aja, nggak bisa. Karena pada waktu pencucian uang yang mana yang dicuci? Bagaimana proses pencuciannya itu tadi? Itu rumit. Karena ini sangat amat harus diteliti oleh ahli juga. Ahli juga udah dihadirkan. Apakah ini masuk gitu TPPU? Karena TPPU ini harus jelas dulu predikat crime-nya itu. Kalau dia udah benar-benar memaksa seseorang dengan pemerasan, terus akhirnya dia lakukan uang itu keluar. Nah, atas dasar apa? Ada nggak sih paksaan? Mana bukti paksaannya? Dan ada nggak sih seseorang itu terus akhirnya dia keluarin uang dengan keterpaksaan, terus akhirnya dia lakukan itu. Nah, itu juga dinilai secara materialnya, material penguatnya gitu. Jadi akhirnya begitu pindah, apakah haknya itu punyanya NM kan gitu? Balik lagi tuh haknya tadi. Apakah hak itu? Sehingga dia beliin buat bayar rumah. Nah, itu haknya bukan.
gitu. Balik lagi nih, hak bukan gitu. Kenapa nggak pada waktu berpindah uang terus langsung dia laporkan kasus ini? Jadi satu temuan OTT atau tindak pidana yang dimaksud. Yeah. Bagaimana peristiwa itu? Jadi peristiwa yang dinilai. Nah, kalau di dalam peristiwa hukumnya sidang, ya. iya peristiwa hukumnya, karena nggak bisa dipotong. Jadi peristiwa hukum tuh nggak bisa kita ambil langkah langsung nih ini pencucian uang, nggak bisa. Hanya karena pindah beli rumah. Iya, pindah harus beli rumah utuh dulu. Nah itu bisa juga, makanya kita kan ngomong material ya, material tadi. Jadi nggak serta merta segala sesuatu tuh pencucian uang betul dicuci. Pencucian uang itu harus dibuktikan kebenaran pencucian uangnya. Terus uang itu tanpa hak juga dia lakukan, dicucinya gitu loh, diputarnya, disamarkannya, dikaburkan, ya kan? Iya. Oke. Baik, jadi clear ya pemirsa. Kalau ada yang bertanya-tanya kok nggak masuk TPPU-nya, seperti kurang lebih penjelasannya saya juga bisa menerima sih. Kalau dari penjelasan Bang Tommy saya kira clear. Kenapa akhirnya memang kita juga nggak tahu pertimbangan hakim seperti apa. Tapi kalau urutan kita jelaskan secara logis ya ini masuk akal sih. Bahwa kenapa akhirnya pasal TPPU tidak masuk sehingga dari tuntutan 11 jadi ke 4. Saya pikir kalau jaksa juga dengar penjelasan ini dia pikir-pikir juga mau banding ya kan. Bisa jadi bisa ditolak karena kalau mau banding kan pasti yang dia tuntut kan kenapa TPPU-nya nggak masuk kan. Iya betul. Betul dari penjelasan ini. Nah selanjutnya Bang, tadi Abang bilang kan bicara tentang fakta persidangan. Nah kita cukup ikutin kasus Niki ini dari awal sampai sayangnya selama ini Bang Fahmi cuma sekali datang di sini. Terakhir tuh kita mau undang lagi tapi keburu sakit beliau, jadi nggak sempat ke sini. Jadi yang selama ini sering kita dengar itu pihaknya Reza, ada Bang Julianus, ada Opung Robert, ada Opung Surya yang selalu ke sini. Tapi dari penjelasan mereka itu kelihatan banyak peristiwa Bang, di peristiwa fakta persidangan yang terbuka. Yang menarik sekarang adalah nama Dr. Oki dan Dr. Samira itu sering disebut itu sebagai bagian dari peristiwa hukum yang menjerat Niki dan Ismail itu. Tapi sampai Niki divonis, Dr. Oki dan Dr. Samira yang disebut itu tidak tersentuh gitu loh Bang. Nah, terakhir komunikasi kayaknya bakal ada laporan lagi atau gimana. Tapi kalau menurut Bang Tommy, bagaimana berdasarkan pengalaman selama ini, kalau ada orang yang di luar terdakwa, selain terdakwa, namanya disebut-sebut di situ, dia yang menghubungi dan lain-lain, itu harusnya seperti apa Bang? Secara hukum ya. Peristiwa itu kan nggak bisa dipotong harusnya kan. Sebenarnya menjadi terang harusnya kan. Betul. Karena sebelum terjadinya satu peristiwa tindak pidana, adanya orang yang mengenalkan atau salah satu orang lah yang bisa dikatakan dialah yang dihubungi awal, penghubung daripada awal. Itu harusnya juga masuk ke dalam fakta sidang tadi, dipanggil kan gitu. Tapi balik lagi, semua itu kan jaksa penuntut umum memberikan satu rekomendasi, harusnya meminta juga kepada pihak kepolisian untuk dijadikan saksi gitu kan. Karena itu saksi juga kan kunci untuk bisa apakah ini terlibat atau tidak pada waktu pemberkasan, penyelidikan, penyidikan sampai pentersangkaan. Itu harusnya ada berkas di situ kan gitu. Tapi balik lagi kalau memang itu nggak ada, tandanya di JPU pun tidak ada. Jadi dari kepolisian lah yang harusnya menyatakan itu ada. Jadi pada waktu dilimpahkan tahap 2 atau mungkin tahap 1 di abstensi terus ada P19, dia nyatakan bahwa masuk adanya peristiwa orang yang harus dihadirkan nanti, dia adalah saksi penghubung pada waktu awal, itu juga harus dihadirkan. Gitu, itu dari polisian. Tentu kalau polisiannya udah nggak ada, tahap 2 juga nggak ada, tentu persidangan juga nggak ada. Karena peristiwa pidana tuh dakwaan itu yang dilihat. A hubungin B, hubungin C, terus mana orangnya. Tapi kalau hakim meminta pada waktu peristiwa kejadian, hakim melihat, oh ini harus ada si A, hadirkan, gitu. Bisa juga melihat peristiwa tadi, melihat peristiwa, walaupun juga, oh ternyata nih di dalam satu rangkaian peristiwa kejadian itu, ada si A, ini belum dipanggil nih, sampai detik ini nggak ada nih
Di dakwaan juga nggak ada nih peristiwa, kan waktu bacain dakwaan itu kan ada peristiwa Ada, ya. kejadian. Oh ini nggak ada nih, kenapa nggak ada? Gitu. Hakim Dokter Oki, merekomendasi untuk manggil ke PP untuk bisa dia atau JPU untuk hadirkan. kemarin hadir sih sebagai saksi, Dokter Oki sama Dokter Samira. Nah, tandanya itulah saksinya yang diminta oleh JPU dan majelis hakim dalam hal ini menyetujuinya gitu. Ya, jadi tandanya itu semakin terang kan. Ya. Tandanya dia udah hadir di dalam hal ini. Tinggal dia bisa membuktikan kalau dia udah nggak ada keterlibatan, tentunya dia tidak masuk ke dalam proses sangkaan hukum yang berlaku karena dia mungkin menghubungkan saja pada waktu dia kenal, menghubungkan. Tapi kan balik lagi, itu peristiwa itu nggak bisa diputus yang tadi saya bilang. Betul. Walaupun nggak ada di kepolisian, tapi di persidangan pasti ada. Oke. Dan hakim bisa memerintahkan untuk memeriksa orang-orang yang misalnya diduga kuat ternyata. Kenapa? Misalnya diduga kuat ternyata orang ini kayak kuat masuk nih gitu misalnya. Bisa. Majelis hakim bisa memanggil. Bahkan kalau nggak mau dipanggil 1 kali 2 kali dipaksa dijemput. Hakim punya hak untuk bisa memberikan satu peristiwa menjadi terang berdasarkan fakta kejadian yang sesungguhnya. Jadi nggak bisa diputus. Nah, kalau dia datang terus dia jelaskan terus terjadinya satu di fakta sidang ini, oh ternyata benar ini terjadi, ya sudah. Anda bisa dijelaskan bahwa memang peristiwa waktu kejadian itu seperti itu. Oh dia menghubungi terus dan tidak ada aliran dana yang masuk ke dia. Jadi saya pikir karena dia seorang yang bisa dikatakan dia yang kenal, mungkin ya. Jadi dia kayak bisa penghubung aja. Tapi aliran dana nggak masuk ke dia. Jadi di kasus pemerasan ini dia nggak masuk gitu ya Bang? Iya, karena dia tidak tahu juga adanya satu yang ngobrol aja sama NM misalnya gitu kan. Dan itu cuman sebagai penyambung lidah ya. Siap. Balik lagi itulah yang ditanya waktu di fakta sidang, itulah yang harus menentukan bahwa dia benar nggak terlibat. Nah di fakta sidang itu. Kalau nggak terlibat ya udah nggak usah dimasukin keterlibatannya di dalam fakta nanti ya. Gitu jadi kan. walaupun di dakwaan kemarin itu ada ekstraksi percakapan, ada Dokter Oki, ada Dokter Samira. Kalau percakapan itu kan ada satu konstruksi dan ada unsur bahwa unsurnya jelas nggak dia yang sebagai dalangnya atau dialah sebagai pemain daripada misalnya ada peristiwa nih dia adalah permukaan jahat nih permainnya bukan gitu kan. Kalau dia tidak masuk ke dalam pemainnya tentunya hakim juga nilai oh nggak perlu. Kalau dilihat ada oh ternyata dia nih dalangnya. Ya haruslah hakim juga punya pandangan yang cukup ekstrim lah nanti kan untuk bisa nyatakan itu dia lah pelakunya juga kan gitu. Berarti sejauh ini hakim melihat mereka ini cuma saksi gitu. Ya kalau lihat fakta sidang sih begitu ya. Kalau lihat fakta sidang. Bang. Nah putusan ini kan ditunggu banyak orang. Ya pasti nih kita lah yang paling menunggu dan Reza ya kan. Apa dampaknya Bang ke Reza? Terutama kalau Niki kan dampaknya ya udah pasti dia jadi orang terpidana sekarang kan dari waktu karena udah diputuskan bersalah ya dia terpidana. Buat Reza Bang apa? Jadi kalau yang namanya pelapor itu terus akhirnya tahap 2 terus P21 akhirnya juga di persidangan dinyatakan juga bersalah. Itu tandanya sempurna tindak pidananya. Tapi mungkin kalau memang sangkaan pasal yang disangkakan itu nggak semua dijadikan satu tuduhan yang absolut ya, artinya terpenuhi, ya kan? Ya itu bagian daripada fakta sidang tadi. Kita harus menghargai itu, karena fakta sidang ini nggak bisa di bypass atau apapun. Nah ini kalau dilihat 4 tahun, rasanya itu adalah tuntutan dan putusan yang sudah dinyatakan bersalah. Secara hukum ya, itu bersalah. Sah dan meyakinkan bahasa hukumnya ya. Makanya dengan sah dan meyakinkan ini bahwa kejadian dari peristiwa NM dan Reza Gladys ada hal yang dinyatakan bersalah oleh hakim. Berarti sehingga adanya putusan 4 tahun penjara. Dan buat Reza berarti fakta-fakta misalnya dia dituduh produknya overclaim dan lain-lain itu dengan sendirinya gugur ya Bang. Artinya buat Reza ini pembersihan nama dia lah, terutama terkait dengan produk kecantikannya itu. Iya, karena kan itu dijadiin ini kemarin sama senjata sama Niki kan. Iya. Jadi kalau produk itu kan bagian di luar substansi laporan.
emang itu menjadi objek pemicunya, kan pemicu tuh. Betul. Tapi kalau dilihat dari peristiwa kejadian persidangan, mulai dari laporan terus persidangan tuh dari bentuk overclaim itu tidak bisa dibuktikan. Yang bisa membuktikan adalah nanti pada waktu dilaporkan terus kembali dengan LP yang beda, kasus yang beda mengenai overclaim tadi. Itu di luar daripada proses sidang ini kan. Berarti kalau putusan ini yang katanya ini membuktikan bahwa produknya Reza Gladys itu tidak overclaim dan lain-lain itu untuk sementara oke. Karena itu kan itu bagian dari apa namanya pembelaan Niki kemarin kan soal overclaim itu. Tapi bahwa kalau ngomong skincare ya kasus berbeda kalau mau dilaporkan dan itu pembuktiannya nanti di sana gitu. Betul, mengenai bagaimana ini apakah ini overclaim atau alat buktinya juga bisa dijadikan satu laporan. Ya rasanya ini satu hal yang beda di dalam proses laporannya kan gitu. Gitu. Nah, terakhir Bang, tadi di awal saya katakan kasus ini luar biasa. Bahkan kemarin tuh ada anggota DPD, terus ada kalau nggak salah orang DPR juga harus ngomong dan akhirnya menyita perhatian banyak orang kasus ini. Dan ini bagus juga seperti Abang bilang, kasus Niki itu bisa jadi jurisprudensi untuk hal-hal serupa gitu ya. Yang tadi kita ngobrol. Tapi yang penting adalah banyak hal yang akhirnya jadi ini kayak kuliah hukum publik loh Bang. Kasus ini ya kan. Bagaimana TPPU ternyata pemerasan itu ada dua, ada yang ancaman kekerasan, ada yang ancaman pencemaran, lalu bisa dikaitkan undang-undang ITE dan segala macam gitu. Apa Bang poin-poin penting yang perlu kita ambil dari kasus Nikita Mirzani ini? Iya, yang kita ambil adalah intisari daripada kasus ini karena kasus ini menjadi role model. Iya, betul, sepakat. Role model bahwa ada hal-hal yang kira-kira kita harus berhati-hati juga di dalam melakukan satu mempublish ataupun memberikan satu publish itu dan adanya satu hal-hal yang seperti inilah, terjadinya hal-hal seperti ini. Tentu ini menjadi catatan juga, catatan penting. Dan hasil daripada nanti putusan yang jadi ingkrah terus putusan itu menjadi kekuatan hukum yang tetap ya. Nah itu yang bisa dipakai nanti untuk kedepannya. Apa dasarnya? Dasarnya ya siapakah yang berhak untuk melakukan publish, siapakah berhak melakukan satu tindakan-tindakan yang ya melakukan hal-hal yang di luar daripada seharusnya pemerintah sudah melakukan melanggar undang-undang, melanggar overclaim, melanggar apapun itu, produk apapun itu, bukan hanya cuma skincare. Rasanya ini penting sekali buat kita menjadi produk hukum yang cukup bagus. Nah inilah yang harus kita pahamin ini ke depannya ya, untuk ke depannya tentunya. Jadi kita jangan melihat sepandang mata bahwa oh ternyata besok melakukan itu dengan gampang kan gitu. Oh bisa dong kita melakukan itu gitu kan. Buktinya ini bisa gitu. Karena di negara ini jurisprudensi ini sangat penting sekali. Betul. Kenapa? Buat contoh. Buat kalau terjadi hal-hal yang lain-lain, hakim juga dalam hal ini jaksa penuntut juga bisa melihat ini menjadi guidance. Karena banyak juga ternyata yang bukan viral, kasus-kasus serupa seperti ini juga banyak. Jadi inilah yang harus dijadikan pedoman. Kasus ini menjadi kasus viral, fenomenal, dan cukup menjadi perhatian. Kontroversi, dramatis, dan lain-lain lah pokoknya. Kita melihat tuh perjalanan panjang ini menjadikan satu cerita yang artinya ujungnya adalah ini buat pembelajaran. Ujungnya pembelajaran. Karena apa? Karena kalau nggak begitu nggak akan bisa terjadi hal-hal yang akhirnya juga jadi buat pembelajaran ke depannya kan seperti itu. Terutama di era di mana publikasi itu menjadi milik semua orang ya. Ada influencer, ada buzzer dan lain-lain. Kan seperti demo kemarin itu kan ada tuduhan buzzer bayaran tuh, dibayar untuk gerakan demo. Nah, itu kan lumayan berbahaya ya, Bang. Jadi kalau lu popularitas dan kekuasaan itu jangan sampai sewenang-wenang gitu ya kan. Gitu. Karena berbahaya kan. Dan terbukti kan Niki akhirnya dinyatakan bersalah atas apa yang dia lakukan itu kan, mengancam walaupun tadinya bully kalau lihat di percakapan itu. Itu pelajaran untuk semua teman-teman influencer dan lain-lain yang punya nama, yang punya banyak followers, ya gunakanlah itu untuk kepentingan banyak orang ya kan.
mempunyai impact yang positif. Betul. Artinya membangun kreativitas. Jadi adanya media sosial, terus adanya juga dia menjadi influencer, terus namanya juga bagus, itu menjadikan sosok yang punya nilai-nilai positif. Betul. Punya nilai-nilai kebanggaan. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi contoh sebenarnya kan. Karena yang namanya influencer tuh kan membangun energi. Influencer, energi orang yang melihat tuh berenergi ingin melakukan hal yang sama. Itu kayak semacam booster lah. Betul. Oh, jadi kita tergerak. Orang influencer tuh memberikan nilai-nilai yang sifatnya membangun. Nilai-nilai positif yang sifatnya adalah menggerakkan orang lain juga ikut melakukan apa yang dilakukan influencer kan gitu. Itulah influencer yang sesungguhnya, yang sebenarnya kita harus melakukan itu. Karena kalau influencer lihat dia sukses di bidang perdagangan, sukses di bidang karirnya yang cukup bagus tuh menggerakkan kita. Iya, memotivasi ya. Apa sih dia bisa melakukan itu? Dia belajar terus. Apa yang dibelajarin dan gitu. Nah, step by step dia lakukan itu ada di dalam perjalanan di dalam media sosialnya. Itu yang bagus tuh seperti itu. Jadi contoh kan. Tapi kan kadang-kadang hal-hal tersebut banyak yang menjadikan bentuk-bentuk kejahatan juga kalau kita lihat di media sosial. Buat penipuan, scamming dan lain-lain. Sehingga orang dibilang influencer, dia jago, terus akhirnya juga dia judi online. Ya kan? Banyak loh terjadi gitu. Terus terjadi hal-hal, wah dia di mobil mewah, macam-macam kan. Kalau kita lihat kemarin tuh nggak taunya dia robot trading, yang halal juga akhirnya juga mencakup orang juga dirugikan berapa miliar, ratus miliar. Nah itu juga hal-hal seperti itu tentunya Komdiji ini yang punya kekuatan penting. Dilihat nih ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai negatif yang sifatnya adalah ada bentuk-bentuk melanggar hukum. Nah Komdiji di sini sudah mulai nih, apalagi menyangkut judi online, udah nggak bisa tuh masuk ke dalam ranah itu, udah langsung diblok, orangnya dicari. Nah, nanti semakin ketat ke depannya, tentunya pemerintah juga harus concern di dalam proses. Karena nanti jangan sampai kita melihat bahwa hal kayak begini ini menjadikan suatu tempat untuk bisa mencari uang dan menghalalkan segala cara. Itu berat itu. Makanya media sosial tuh sangat rentan sebenarnya saat ini. Kenapa sekarang di Polda, semua Polda-Polda dan Bareskrim Mabes Polri itu concern di dalam dunia cyber. Divisi cybernya lagi. Nah, cyber sendiri nanti penanganannya juga harus benar-benar secara sortir, kuat. Waktu konsuling, terus langsung. Jadi nggak serta-merta, wah nih undang-undang ITE laporin, tahan. Nggak gitu juga. Karena memang harus disortir secara jelas bahwa ini melanggar nggak aturannya. Ini melanggar nggak, masuk ke dalam pasal apa. Kesusilaan kah? Ini bentuk penipuan kah? Scamming kah? Judi online. Judi online. Dan nanti dibikin beberapa bagian sehingga pada waktu melakukan pelaporan dia sudah masuk tuh dalam konsuling itu, dia masuk nggak? Kalau nggak maka tolak. Jangan sampai banyak laporan tapi nggak bisa jalan semua. Kan itu jadi kerjaan polisi juga kan? Iya. Kalau dalam pelaporan kan. Betul. Jangan sampai kayak di Jogja lagi. Bandar judi online yang melapor. Iya. Tapi Bang, kita kalau bahas tentang digital, mungkin nanti kita butuh waktunya Bang Tommy untuk bagus juga untuk membedah kreativitas di dunia digital ini dari segi hukum, Bang. Jadi buat teman-teman yang nanti influencer, terus orang-orang yang bergerak di bisnis di dunia digital itu tahu bahwa kalau mungkin ada satu sisi lu mencari keuntungan dan untungnya besar, tapi harus hati-hati. Jangan sampai ada jebakan hukum di sana. Betul. Nanti minta waktu Bang Tommy kapan-kapan main lagi ke sini ya, Bang. Baik. Kita biar masyarakat kita itu tahu bahwa berselancar di dunia maya itu enak juga, tapi harus hati-hati. Banyak rambu-rambu hukum di sana. Betul. Gitu ya, Bang. Iya, jangan sampai melanggar terus akhirnya menyengsarakan juga kan. Iya, betul. Karena terlalu enak di medsos ini, udah mulai buzzernya banyak, buzzer positif, terus akhirnya dilema. Jadi dia langsung terlena dengan apa yang dia sudah punya, terus akhirnya dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Banyak itu. Merasa berkuasa karena udah followersnya udah ratusan bahkan jutaan gitu kan, ribuan bahkan jutaan. Terus akhirnya dia pakai juga untuk hal-hal yang negatif. Betul. Itu juga harus berhati-hati. Siap. Gitu. Oke. Terima kasih Bang Tommy. Nanti minta waktunya lagi kita bahas
apa sisi hukum dari profesi di dunia digital atau apa gitu. Iya. Ya kayak penting juga buat pelajaran informasi dan pengetahuan buat pemirsa, karena bagaimanapun kayak sekarang masyarakat kita banyak yang menjalankan profesi di dunia digital, Bang. Biasanya sekarang ini kan di dalam mata pelajaran di S2 udah mulai itu ada mata pelajaran cyber. Itu dia. Nah itu nanti detailnya cyber itu menjadi guidance undang-undang dan hukumnya itu biasanya dijabarkan di dalam situ. Nanti makanya sekarang ini udah mulai masuk tuh. Karena dunia hukum di dunia era digitalisasi ini harus lebih ketat lagi, harus lebih aware lagi. Orang harus aware. Betul. Jadi jangan sampai ini menyesatkan juga orang yang nggak tahu kan gitu. Kita mempublish hal-hal yang sifatnya malah sensitif, hal yang sifatnya juga merugikan orang. Padahal kita rasa bahwa ini bukan, ini kebenaran. Ini biasa aja. Tapi ternyata ini membalik menjadi backfire kan. Nah itu yang terjadi banyak seperti itu. Betul. Makasih Bang. Nanti kita bahas khusus tentang ini ya Bang. Siap Bang. Terima kasih pemirsa cumi-cumi.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.